Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Malik, NIM C1K020053, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resume tentang ekosistem. Yang pertama ada definisi ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tingkatan organisasi ini sendiri dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan serta jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran energi dan siklus mater. Yang kedua, manfaat mempelajari ekosistem. Yang pertama, membangun rasa cinta terhadap alam yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam sekitar. Yang keempat, menyadari pentingnya peran alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memberikan pengetahuan untuk mengetahui perkembangan makhluk hidup dari zaman ke zaman. Ketiga, ada komponen dalam ekosistem. Ekosistem dapat bermacam-macam bentuknya sesuai dengan bentangan atau hamparan tempat ekosistem berada, seperti ekosistem hutan, rawa, danau, dan lain-lain. Namun, jika dilihat dari komponennya, terdiri atas komponen fisik, abiotik, dan hayati biotik. Komponen abiotik terdiri dari komponen yang bukan makhluk hidup, contohnya tanah, udara, suhu, angin, curah hujan, dan lain-lain. Semua wujud abiotik tersebut dalam bentuk materi dan energi dalam ekosistem. Materi dan energi yang terdapat dalam komponen abiotik mendukung dan mempengaruhi kehidupan komponen biotik di suatu ekosistem. Sedangkan komponen biotik suatu ekosistem dilihat dari struktur trofiknya, terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Sedangkan dilihat dari fungsinya, suatu ekosistem terdiri atas dua komponen besar, yaitu komponen autotrof dan heterotrof. Selanjutnya, daur hidrologi. Daur hidrologi adalah sebuah proses pergerakan air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara kontinu. Selain berlangsung secara kontinu, siklus hidrologi juga merupakan siklus yang bersifat konstan pada sembarang daerah. Siklus hidrologi atau daur hidrologi dimulai dengan terjadinya penguapan air ke udara. Air yang menguap tersebut kemudian mengalami proses kondensasi atau penggumpalan di udara yang kemudian membentuk gumpalan-gumpalan yang dikenal dengan istilah awan. Awan yang terbentuk kemudian jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan atau salju yang disebabkan oleh adanya perubahan iklim dan cuaca. Butiran-butiran air tersebut sebagian ada yang langsung masuk ke permukaan tanah dan sebagian mengalir sebagai aliran permukaan. Aliran permukaan yang mengalir kemudian masuk ke dalam tampungan-tampungan seperti danau, waduk, dan cekungan. Dan selanjutnya terulang kembali rangkaian siklus hidrologi. Yang kelima, jenis-jenis ekosistem terbagi menjadi dua, interaksi pada ekosistem air tawar dan interaksi pada ekosistem air laut. Interaksi pada ekosistem air tawar dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem danau dan ekosistem sungai. Ekosistem danau merupakan ekosistem yang cakupan wilayahnya berupa danau dan sekitarnya. Ekosistem sendiri merupakan interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan danau merupakan ceruk yang terdapat pada permukaan bumi dan terisi oleh air. Yang kedua, sungai. Ekosistem sungai merupakan salah satu jenis ekosistem air tawar. Indonesia sendiri di hampir semua wilayahnya mempunyai ekosistem sungai. Hal ini karena setiap pulau yang ada di Indonesia mempunyai sungai. Beberapa ciri-ciri utama yang dimiliki oleh ekosistem sungai antara lain
Yang pertama, adanya air yang terus mengalir dari arah hulu menuju ke arah hilir. Yang kedua, terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkat aliran air yang sangat tinggi. Yang ketiga, adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia yang berlangsung secara terus-menerus. Interaksi pada ekosistem air laut dibagi menjadi tiga, yaitu hutan mangrove, pantai, dan laut lepas. Satu, hutan bakau. Hutan bakau merupakan hutan yang berada di lingkungan perairan Payau. Hutan ini merupakan hutan yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan pasang surut air laut. Kekhasan ekosistem hutan mangrove ini salah satunya karena adanya pelumpuran di wilayah hutan tersebut. Beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh hutan mangrove ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air. Yang kedua, tumbuh di kawasan perairan Payau, yakni perairan terdiri atas campuran air tawar dan air asin. B. Pantai. Ekosistem pantai diartikan sebagai ekosistem yakni sebuah kesatuan komponen baik biotik maupun abiotik yang berada di sekitar pantai dan saling berinteraksi antara satu dengan lainnya, serta saling mempengaruhi dan terbentuk sebuah aliran energi. C. Laut lepas. Ekosistem air laut merupakan ekosistem yang berada di perairan laut. Ekosistem laut terdiri atas beberapa ekosistem lainnya, yakni ekosistem perairan dalam, ekosistem pasir dangkal, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem air laut didominasi oleh perairan asin yang sangat luas dan merupakan ekosistem yang menjadi tempat tinggal berbagai biota laut, mulai dari hewan bersel satu, mamalia, invertebrata, hingga tanaman-tanaman laut seperti alga dan terumbu karang. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.